bahwa ini menjadi kekhawatiran saya juga. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, kerusuhan rasial yang melibatkan teman-teman apalagi etnis Tionghoa ini sering terjadi. Karena kenapa? Monopoli ekonomi yang hari ini dilakukan oleh oligarki dan oleh Sunda Naga ini sudah nyata terlihat bahwa setelah terjadi kerusakan secara sosial, politik, dan hukum. Ini kenapa? Ya karena ya pejabat-pejabat kita dan aparat keamanan kita ini bisa dibilang terlibat dalam banyak hal terkait masalah penyuapan-penyuapan kepada aparat oknum-oknum pejabat dan aparat keamanan kita. Sehingga sering nyata kita lihat setiap ada agenda-agenda, proyek-proyek yang mereka kerjakan dalam hal baik itu penggusuran tanah-tanah rakyat segala macam itu selalu di-backing oleh aparat keamanan. Dan ini tentu saja sangat tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi dan pengejawantahan daripada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harusnya semua pihak mau merubah diri. Ya kan, termasuk daripada Aguan sendiri maupun Antoni Salim ya dalam hal ini Sedayu Group. Jangan mentang-mentang dia uangnya banyak apa segala macam, ini berbuat seenaknya di negeri ini. Ini yang berbahaya sekali karena beberapa hari yang lalu itu sudah terjadi tuh kebakaran di Plaza Glodok. Ini awalan-awalan yang menurut saya benih-benih yang apalagi ini bisa setiap saat akan meledak karena penggusuran tanah, perampasan tanah lain tidak hanya terjadi di Tangerang, Banten misalnya, itu terjadi juga di Rempang, di Kalimantan Barat, di Laut Bekasi ada. Di Laut Bekasi kemarin ada lagi yang Pegarin Laut, kemudian di mana lagi ini? Di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, ya kan? Ini sedikit demi sedikit secara keseluruhan seluruh Indonesia ini akan menjadi marahlah mereka ini dengan situasi seperti ini. Menuntut keadilan ke DPR, DPR-nya bungkam. Iya. Menuntut ke mana instansi-instansi terkait masalah kepentingan bungkam. Contohnya saja persoalan PIK 2 ini. Berapa jenderal-jenderal yang duduk di kabinet Prabowo yang bicara cuma Pak Prabowo gitu loh. Kemana Menko Polhukamnya yang jenderal juga? Kemana Menteri Dalam Negerinya yang jenderal juga? Kemana itu semua? Kok nggak bisa bicara dengan persoalan begini? Kok jadi diam seribu bahasa? Tiba-tiba hanya memunculkan bahwa pakar misterius gitu loh. Kok jadi pakar misterius? Pakar misterius itu orang yang sama sekali tidak diketahui, amat sangat sulit diketahui kepemilikannya lah. Ini nyata kok. Dari keterangan dari warga setempat yang pagarnya dilautin, yang lautnya dipagarin itu terjadi 6 bulan yang lalu. Dan sekarang kira-kira bulan Agustus lah sudah mulai itu, ya kan? Ada yang borongan, ada yang harian, ya, ada yang di 100.000 per hari untuk magarin laut tiap hari. Bahan bakunya juga tiap malam datang ke situ, pakai tronton yang bambu-bambu itu, iya, ya kan? Yang memicu korban siapa? Dan itu jelas-jelas pengarnya bilang ini punya karyawan yang magarin laut itu, ini punya Aguan. Ini kan cara-cara licik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pagarin laut, kemudian lautnya ditimbun, ya kan, lantas kemudian dibilang tanah darat, kemudian disertifikasi. Karena kenapa? Ya kan, magarin laut itu pelanggaran pidana. Betul. Apalagi ini tindakan pidana di Indonesia itu juga melanggar undang-undang hukum laut internasional. Laut itu harus bebas orang. Ini kan seperti ini, kalau pada bungkam semua, diam semua. Kenapa diam? Rakyat sekarang nggak bodoh, tanda tanya besar. Artinya pejabat kita itu sudah disuap semua oleh mereka. Makanya diam, ya kan? Giliran kayak ibu nenek-nenek yang curi singkong dihukum 1 tahun. Ya kan, dia malsuin SKCK karena kesulitan cari kerjaan, dipidana, dituntut 8 tahun. Kayak Septia ya cuma karena apalagi ini cuitan di Twitter itu juga nggak nyerang perusahaan, sekarang dituntut jadi 1 tahun penjara gitu loh. Sementara nyata-nyata merugikan keuangan negara 300 triliun, lah kok dihukum cuma 6,5 tahun. Sampai Prabowo juga nyeletuk. Kok udah jelas kesalahannya kok masih aja dihukum sangat rendah sekali. Ini sama aja ya, secara tidak langsung melegitimasi lah perbuatan korup. Jadi hukum kita ini nyata sekali itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Dan persoalan-persoalan ini yang menimbulkan
sosial nanti di masyarakat. Ini akan memicu. Ya kan, karena aguan bukan cuma nyerang tentang masalah tanah milik pribumi, sesamanya Cina juga disikat sama dia. Cina-Cina benteng itu, ya kan? Nah, ini kita tidak ingin terulang. Kalau lihat dari sejarah bahwa dulu tahun 1013 terjadi kerusuhan antara etnis dengan etnis Tionghoa, pribumi dengan Tionghoa di Tangerang. Terus tahun 1966 ada di Makassar, ada di Jawa, ada di Solo, ada di Situbondo, Pasuruan, ya kan? Nah, Sumatera Utara juga pernah terjadi, bahkan peristiwa Mei 98 juga itu banyak sekali. Ini apa akibat ketidakpuasan? Jadi rakyat kalau udah capek mikir, ya kan, udah capek mencari keadilan, udah tertutup semua pintu-pintu keadilan, maka yang terjadi adalah pasti itu tadi, untuk meng-overkan situasi ini ya sudah rusuh aja. Itu yang terjadi. Fakta itu sejarah, dan ini bisa saja terus terulang. Apalagi reformasi udah 25 tahun. Siklus sejarah berubah itu antara 20 sampai 30 tahun. Ini saya khawatirkan, makanya saya ingatkan dari sekarang. Ya, panggillah itu aguan, saling bertanggung jawab. Jangan sampai gara-gara ini dua orang ini, ya kan, itu kena nanti teman-teman etnis Tionghoa seluruh Indonesia, gitu loh. Ya kan? Ini gara-gara nilai setetik rusak susu sebelanga. Betul. Itu kan. Ini jadi kalau nanti besok kemudian hari terjadi kerusuhan rasial, maka yang paling bertanggung jawab itu aguan dan Antoni Salim plus dengan Jokowi yang melegitimasi itu penanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti itu, karena ya itu tadi ketimpangan sosial tadi mereka yang ciptakan, mereka yang melakukan kerusakan, melakukan penyuapan terhadap pejabat dan penegak hukum kita, ya kan? Mereka seperti tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Ketika Jerman kalah perang dunia pertama, orang Yahudi bukannya membantu rakyat Jerman. Kebetulan Yahudi itu menguasai perekonomian Jerman, saya itu malah menyusahkan rakyat Jerman. Jual roti ketika krisis ekonomi Jerman setelah perang dunia pertama itu kan Jerman kalah perang. Itu dijual sampai 5 juta. Itu yang membuat sakit hati Hitler. Makanya ketika Hitler menjadi kanselir Jerman, itu niatnya udah bulat itu. Memberantas, karena inilah orang yang bukannya bersyukur hidup di situ, bisa cari makan di situ, bisa numpang kaya di negeri itu, bukannya berbakti terhadap negeri itu, tetapi balik lagi malah menghancurkan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, ini harus ada tindakan tegas, dan Prabowo ke depan juga dalam menjalankan konsep-konsep kerakyatannya akan sulit terwujud jika berhadapan dengan bersinggungan dengan oligarki kayak macam Sembilan Naga ini. Jadi ya, saya pikir Prabowo harus tegas lah dalam hal ini, harus berani mengambil sikap, menyelesaikan persoalan, jangan main-main lagi. Udah selesai lah bermain-main dengan rakyat. Rakyat udah terlalu sulit, ekonomi udah terlalu sulit. Program makan bergizi gratis Bapak pun sedang kesulitan. Uang ada di mereka semua. Ya kan, masa pakai uang Prabowo lagi? Padahal ini untuk rakyat. Ya, disita dong harta-harta mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Ya kan, baik itu dari koruptor ataupun melalui cara-cara bisnis dengan cara-cara yang curang, itu diambil aja oleh negara, kasih makan rakyat. Kita ini kekurangan uang untuk menjalankan agenda-agenda apalagi ini program kerja dari Prabowo. Ya kan? Belum lagi banyak lagi kementerian-kementerian yang dananya terbatas. Ya gimana mau menjalankan ininya? Bagaimana mau membahagiakan rakyat kalau koperasi-koperasinya aja kekurangan uang untuk dijalankan oleh masyarakat. Jadi saya kira apa yang terjadi di PIK 2 dan di Banten itu kebetulan menjadi sudah sangat berita nasional, dan salahnya juga dia mengkanter itu dengan cara menggunakan buzzer, dengan menciptakan kontra opini, ya kan? Tiba-tiba muncul ormas-ormas, aktivis, mahasiswa lah yang membela kepentingan oligarki di sana, macam-macam pandangan, menyatakan bahwa pagar laut itu dibangun oleh jaringan nelayan Pantura misalnya, ya kan? Itu jelas rakyat tidak bodoh membaca itu. Biasa dalam waktu 8 bulan itu dananya miliaran, kok dapat duit dari mana itu nelayan? Ya kan? Aneh. Dapat duit dari mana itu, nanti tiba-tiba muncul. Belum lagi tambah yang di Bekasi. Katanya kemarin klarifikasinya udah ada izin. Dalam pemekaran laut tidak boleh dikeluarkan izin. Kalau keluarkan izin, yang pemerintah yang kasih izin juga itu bermasalah juga itu. Bisa digugat itu. Ya kan? Dan ini amat sangat merugikan kita lah sebagai pribumi kita ini. Kita dipandang sebelah mata, diperlakukan sewenang-wenang. Ya namanya orang diperlakukan sewenang-wenang. Pasti suatu saat pasti akan marah juga.